Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, tentunya kita sudah melewati beberapa hari di bulan Ramadan ini dan mudah-mudahan puasa Anda lancar. Kembali lagi bertemu lagi dengan saya dalam Tafsir Al-Misbah, program religi yang membahas tentang terjemahan atau makna dari ayat-ayat suci Al-Quran bersama Bapak Quraish Shihab. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai surat Al-Anbiya ayat 16 sampai 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Quraish. Puasa hari ini lancar, Pak? Mudah-mudahan diterima di Allah. Oke. Baik, dan di studio sudah hadir bersama kita bersama Pak Quraish di sini sudah ada Andara Early dan juga ayahanda tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Adilwan Astrawinalta. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Om dan juga Early sudah hadir di studio. Baik, kali ini kita akan membahas surat Al-Anbiya ayat 16 sampai 23 di mana makna dari surat Al-Anbiya ayat 16 sampai 23 ini adalah Allah menciptakan alam semesta bukan tanpa tujuan, tapi untuk menegakkan kebenaran. Untuk lebih jelasnya, kita langsung serahkan kepada Pak Quraish. Silakan Pak Quraish. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang akan kita bahas ini mulai dari ayat 16. Di sini Allah menyatakan, "Wa ma khalaqnas sama wa ma bainahuma la'ibin." Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang terdapat di antara keduanya itu la'ibin, biasa di terjemahan dikatakan bermain-main. Tapi kita harus dudukkan dulu ini apa yang dimaksud dengan la'ibin dalam bahasa Al-Quran. Yang jelas bermain itu dalam keseharian kita bisa belajar. Bermain itu belajar. Bermain sepak bola, kita belajar sabar, kita belajar disiplin, kita belajar kerjasama. Berarti ada tujuannya permainan di sini, ya Pak ya. Nah, kalau dalam bahasa Al-Quran, la'ib yang secara umum diartikan bermain, bukan itu maksudnya. La'ib itu saya akan beri contoh. Ada kata yang seakar dengan la'ib, lu'ab. Lu'ab itu air yang keluar dari bibir tanpa disadari dan tanpa ada tujuan. Keluar begitu, iler. Ya Pak ya? Oke. Jadi sesuatu yang tidak punya tujuan, itu namanya la'ib. Ya toh? Itu kan bukan tempatnya dia keluar. Sesuatu yang bukan pada tempatnya itu dalam istilah bahasa Al-Quran bermain. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kan bermain bisa jadi belajar. Nah, saya tidak tahu apa bahasa Indonesia yang tepat untuk ini. Oke. Memang bahasa ada yang kaya, ada yang miskin. Kalau kita di Indonesia, bahasa Jawa itu jauh lebih kaya dari bahasa Indonesia, Pak. Betul ya? Oke. Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa di antara keduanya ini tanpa tujuan. Lau aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna. Kalau kami atau seandainya, tapi ini adalah perandaian yang tidak akan wujud, seandainya kami ingin untuk bermain, nah ini dia katakan lahuan. Lahu itu juga punya makna. Lahu itu adalah mengerjakan sesuatu yang tidak penting, tapi meninggalkan yang penting. Itu namanya lahu. Atau mengerjakan sesuatu yang penting, meninggalkan yang lebih penting. Itu juga lahu. Jadi sudah ada tujuannya. Hanya tujuannya di sini tidak tepat. Kalau la'ib, tidak ada tujuannya sama sekali. Kalau lahu ada tujuannya, tetapi tujuan itu sebenarnya tidak harus dikerjakan karena ada yang lebih penting dari itu. Nah, Allah berfirman, jadi lahu itu lebih baik dari la'ib, ya kan? Karena ada tujuan sudah. Allah berfirman, seandainya pun kami ingin membuat alam raya ini lahu, dalam arti membuatnya punya tujuan tapi tidak penting, kami bisa.
Dan kalau itu kami lakukan, itu akan terjadi dari sisi kami yang tidak dapat terjangkau oleh kamu. Kalau kamu mau bikin ini sebagai permainan tanpa tujuan, kami bisa melakukannya. Tapi kamu tidak mau. Dan kalau kami lakukan itu, tidak terbayang olehmu bagaimana permainan itu, bagaimana lagu itu. Tidak dapat terjangkau. Kalau saya beri contoh lagi, anak kecil bisa bermain, orang tua bisa bermain. Anak kecil dengan teman-temannya bisa main bola, orang dewasa bisa main bola. Tetapi tujuan main bolanya anak kecil beda dengan tujuan main bolanya orang dewasa. Ya toh Pak ya? Nah, apalagi kalau Allah, saya kalau mau bisa, tapi kamu tidak bisa bayangkan bagaimana permainan itu yang kami lakukan. Bal nakdzibu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Nah, sebenarnya kami berkehendak untuk melontar, untuk melempar kebenaran itu sehingga mengenai ubun-ubun kebatilan itu, sehingga kepala tersebut luka dan hancur lebur. Jadi di sini dia ingin menggambarkan kebenaran itu adalah sesuatu yang begitu berat, yang begitu keras, yang begitu kuat. Itu dilemparkan oleh Tuhan kepada kebatilan. Kebatilan ini diibaratkan dengan kepala yang kosong, batu mengenai kepala sehingga hancur kepala itu. Nah, ya kan? Kita lihat penafsirannya sekarang, ini pengertian harfiahnya, terjemahannya. Kebenaran itu adalah sesuatu yang hebat, sesuatu yang kuat, sesuatu yang amat keras. Allah ingin menampakkan ini. Tetapi dalam kehidupan dunia ini ada kebatilan. Kebatilan itu tidak kuat. Maka melalui kebenaran ini kami lontar dia kepada kebatilan sehingga hancur kebatilan itu. Ada rumus Pak, ada rumus di kalangan ulama-ulama tafsir. Kalau Tuhan menunjuk dirinya dengan kata kami, itu biasanya ada keterlibatan selain dari Tuhan. Kalau Tuhan menunjuk dirinya dengan kata aku, maka itu tidak ada keterlibatan. Saya mau beri contoh. Ketika Allah menciptakan Adam, dia katakan aku yang mencipta. Karena tidak ada ibu bapa. Ketika Allah menciptakan manusia, dia katakan kami ciptakan. Karena ada keterlibatan ibu bapa. Ya tahu, jadi itu kami itu bukan jangan berkata, oh Tuhan berkata kami jadi banyak, tidak. Nah, itu biasanya seperti itu. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memeliharanya. Kami kenapa? Karena Al-Quran turun dibawa oleh malaikat Jibril. Kami memeliharanya, Tuhan pelihara, tapi kita ikut memeliharanya. Nah, di sini kami hancurkan dia, ada keterlibatan manusia dalam menghancurkan kebatilan. Saya kira itu kira. Baik Pak Quraisy, kita akan lanjutkan lagi nanti di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Tasbih itu juga bukan berarti mengucapkan subhanallah saja, tetapi menyucikan Tuhan dari segala keburukan. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai surat Al-Anbiya ayat 16 sampai dengan ayat 23. Dan tadi Pak Quraisy disebutkan bahwa kebenaran menjadi sesuatu hal yang kuat, hebat dan menghancurkan kebatilan. Baik, boleh dilanjutkan lagi. Oke, tujuan Allah menciptakan alam raya ini antara lain yang disebut di sini adalah ingin menegakkan kebenaran itu. Sehingga kebatilan ini menjadi hancur. Kebenaran ini diibaratkan sebagai batu yang besar. Kebatilan diibaratkan sebagai kepala. Kepala itu sangat sensitif. Batu itu terjatuh di atas kepala sehingga hancur. Kebatilan itu hancur. Tadi saya katakan, di sini dia gunakan kata-kata kami. Itu berarti bahwa harus ada keterlibatan manusia dalam upaya menghancurkan kebatilan, menegakkan kebenaran.
Manusia yang dimaksud di sini bisa bermula dari para nabi yang disebut di surat Al-Anbiya. Itu tugasnya menegakkan kebenaran, dan kita pun bertugas menegakkan kebenaran itu. Kita bertugas memberantas kebatilan itu dengan cara-cara yang ditentukan oleh Tuhan. Sungguh, lakum walakumul wailu mimma tasifun. Kalian, wahai orang-orang musyrik yang menganggap bahwa hidup ini hanya permainan, alam raya ini diciptakan Tuhan tanpa tujuan, kalian akan mendapat siksa akibat apa yang kalian ucapkan dan apa yang kalian lakukan. Baru lanjutannya, walahu man fis samawati wal ard. Lahu, miliknya, ciptaannya, pengaturannya menyentuh man fis samawat. Man itu artinya siapa. Kalau ma artinya apa. Biasanya kita menggunakan kata siapa untuk sesuatu yang berakal. Siapa? Apa namamu? Siapa orang tuamu? Ya kan? Nah, di sini ulama lantas berkata begini, miliknya siapa yang ada di langit dan di bumi. Kalau yang ada di bumi, manusia, ya yang berakal. Apa di langit ada makhluk berakal? Karena dia menggunakan kata man, ya pasti ada. Kita tidak tahu siapa yang dimaksud. Boleh jadi malaikat, boleh jadi jin, boleh jadi makhluk lain. Ya kan? Dia yang menciptakan, dia yang memilikinya, dia yang mengaturnya, siapapun yang ada di langit dan di bumi. Dan siapa yang ada di sisinya, mereka itu tidak angkuh untuk beribadah kepada Tuhan, tidak juga jemu. Ini kerjanya itu, kalau yang ada di sisi Tuhan yang di langit, katakanlah malaikat, sangat patuh kepada Tuhan, tidak jemu beribadah. Hidupnya adalah ibadah. Kita manusia tidak bisa sesaat pun berhenti bernafas. Ya, berhenti bernafas mati. Itu malaikat tidak sesaat pun berhenti beribadah. Nah, walaupun kita harus garis bawahi bahwa ibadah itu bisa bermacam-macam. Kita sekarang ini beribadah Pak, kita ini sekarang. Ya kan? Pemirsa yang menonton pada kita secara serius, secara itu sedang dalam ibadah. Jadi bisa bermacam-macam ibadah. Bisa jadi ruku, sujud, membaca Quran, ini semua ibadah. Yang di langit itu tidak merasa angkuh untuk beribadah dan tidak jemu-jemunya beribadah. Setiap saat di malam hari dan siang hari mereka bertasbih. Nah, tasbih itu juga bukan berarti mengucapkan subhanallah saja, tetapi menyucikan Tuhan dari segala keburukan. Ketika seorang katakanlah terkena musibah, terus dia berkata, memang Tuhan tidak adil pada saya. Itu namanya dia telah mempersalahkan Tuhan. Dia tidak mensucikan Tuhan. Dia terkena musibah, mestinya dia berkata, ini ujian buat saya, untuk saya melakukan introspeksi. Terima kasih Tuhan, kamu beri saya peringatan. Ya kan? Itu mereka, jadi tasbih itu bukan sekedar subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa artinya itu kalau begitu? Ya, sikap mensucikan Tuhan dari segala yang buruk, bahkan menampi dari Tuhan segala pujian yang tidak wajar. Saya puji satu orang, kamu hebat, padahal sebenarnya mestinya saya katakan hebat sekali. Salah enggak saya? Tidak tepat. Mestinya kita tidak tahu kehebatan Tuhan, sehingga pujian kita kepada Tuhan itu tidak cukup untuk menggambarkan hebatnya Tuhan. Yusabbihuna al-laila wan nahara wa la yafturun. Mereka itu, kaum musyrik ini tadi, mempercayai adanya Tuhan-Tuhan yang terbuat dari bahan-bahan di bumi ini. Patung, berhala,
batu. Dia percaya banyak Tuhan-Tuhan itu. Baru dia katakan, seandainya ada Tuhan-Tuhan selain Allah, alam raya ini, langit dan bumi akan hancur. Maha suci Tuhan dari segala ucapan, sifat-sifat yang dinisbahkan kepadanya oleh orang-orang musyrik. Saya kira kita lanjutkan nanti. Baik, terima kasih. Semuanya sudah termenung ya. Tapi kalau untuk bertanya nanti akan kita berikan kesempatan kepada Om dan juga Early di segmen berikutnya. Untuk itu pemirsa tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Di sini dia katakan, Al-Quran ini datang untuk membuktikan keesaan Tuhan, bukan membuktikan wujud Tuhan. Baiklah pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Tafsir Al-Misbah dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Tadi Pak Kures mengatakan bahwa malaikat itu bertasbih kepada Allah siang dan malam, sementara manusia itu sebaliknya. Karena manusia sendiri memang ada waktu-waktu yang di saat beribadah, tapi ada waktu-waktu untuk bersenang-senang. Tapi menurut pandangan Islam sendiri, ya Pak Kures, itu batasannya sampai mana bahwa manusia itu boleh bersenang-senang? Silahkan bersenang-senang atas pada saatnya atau pada waktunya. Senang-senang pun, senda gurau pun bisa jadi ibadah. Iya. Ibadah itu segala kegiatan yang Anda lakukan, selama itu Anda lakukan demi karena Tuhan atau sesuai dengan perintah Tuhan. Di zaman Nabi ada sahabat-sahabat beliau yang bercanda begini. Datang kepada Nabi, wahai Nabi, celaka saya bercanda. Dia bilang tidak apa-apa bercanda. Kalau kamu bercanda itu menghibur hati. Ada waktu untuk canda, ada waktu untuk serius. Tapi kalau bercanda yang benar. Jangan bercanda yang bertentangan dengan ini. Ya, jadi boleh. Itu sebabnya ibadah segala. Orang dandan bisa ibadah. Dandan bisa ibadah. Berhubungan suami istri ibadah. Masak ibadah. Karena semua diperintah Tuhan. Jadi jangan anggap ibadah itu hanya dalam bentuk ucapan tasbih ini. Mereka di sana, tadi saya katakan, malaikat itu semua beribadah. Kalau bisa bermacam-macam ibadahnya. Ya kan? Jadi saya kira itu. Baik. Jadi silahkan bercanda. Nabi pun bercanda. Oke. Di sini dia katakan, Al-Quran ini datang untuk membuktikan keesaan Tuhan, bukan membuktikan wujud Tuhan. Ada bedanya. Mereka itu percaya ada Tuhan. Tuh? Hanya saja mereka berkata Tuhan ada sekutunya. Ada banyak Tuhan. Kalau wujud Tuhan itu fitrah manusia, ada dalam diri manusia. Orang komunis pun kalau sudah sakit ke dokter sini, ke dokter sana, ini apa dia putus asa. Pada akhirnya dia berkata, saya harap dari langit deh ada yang bantu saya. Dia menunjuk langit sebagai Tuhan. Ya kan? Nah, ini dikatakan di sini. Tuhan itu Maha Esa. Seandainya di langit dan di bumi ini ada Tuhan-Tuhan seperti yang kalian percayai selain Allah, pastilah langit dan bumi itu akan binasa, akan hancur. Itu ada ungkapan yang mirip mendekatkan dengan ini. Kalau ada satu masakan dimasak oleh dua orang yang dua-duanya kuasa, kira-kira jadi enak atau tidak? Akan bertengkar, dia taruh ini, pakai itu. Itu kita di manusia kan begitu. Nah, ini Tuhan berkata demikian. Tuhan yang dipercayai oleh manusia itu adalah Dia yang Maha Kuasa. Tidak ada seorang yang percaya Tuhan yang percaya bahwa kurang kuasanya. Nah, jadi kalau ada dua Tuhan, dua Maha Kuasa, apa yang menjamin bahwa planet ini lewat sana, yang satu ini berkata planet ini lewat sini? Pasti tabrakan dong. Karena dua-dua kuasa. Apa yang menjamin
bahwa air selalu mencari tempat yang rendah. Apa yang menjamin bahwa pesawat kalau naik bisa terbang? Ya kan? Jangan sampai yang satu atau mau lebih ini lagi. Apa yang menjamin ketika saya meludah ke bawah tidak kena muka saya? Kalau dua Tuhan. Ya, kalau ada dua Tuhan, binasa ini. Ada yang berkata, ya ada dua Tuhan atau lebih, tetapi mereka berbagi kekuasaan. Bisa kan? Bisa begitu. Kalau dia berbagi kekuasaan, ini kamu di sini deh, kamu di dunia, ini kamu di bagian selatannya ya kan bisa begitu. Tapi itu menunjukkan bahwa dia tidak kuasa. Kalau dia kuasa dia ini. Kalau ada dua Tuhan dan merasa dua-dua kuasa, dia berkelahi. Yang dia perang. Kalau perang hancur alam raya. Nah sekarang alam raya berjalan sedemikian konsisten, sedemikian harmonis. Ini menunjukkan pengaturnya hanya satu. Itu yang dimaksud di sini ya. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah, Tuhan yang memiliki singgasana alam raya ini. Maha suci dia dari segala apa yang mereka sifati terhadap Tuhan, sifat-sifat yang tidak wajar. Karena dia katakan, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dia tidak diminta bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, tetapi mereka lah yang akan diminta tanggung jawab. Nah, kita lihat sekarang ini. Saya mau beri contoh. Kalau ibu punya gelas bagus, indah, tiba-tiba ibu pecahkan, bisa dikritik atau tidak? Enggak, saya yang pecahin. Kalau saya berkata, sayang ya, gelas begitu baik, kenapa dipecahkan? Kira-kira gila ini orang. Wajar nggak kalau saya berkata demikian? Ya kan? Manusia walaupun memiliki sesuatu, saya bisa menilainya karena saya menggunakan nalar saya yang saya tetapkan untuk manusia itu. Ya kan? Gila dong orang ini baik-baik kok begitu kan? Itu kepemilikan kita. Ibu memiliki, katakanlah kita di rumah memiliki pembantu. Ibu kuasai pembantu itu. Ibu bisa berkata, iya dia bekerja sama saya dari pagi sampai malam. Ibu kuasai hatinya terhadap ibu. Bisa cabut nyawanya? Tidak bisa. Tuhan penguasa mutlak. Jangan berkata kenapa begini dan kenapa begitu. Karena dia maha tahu. Kalau manusia tidak tahu. Nah kalau kita kembali, jangan bertanya. Apa kalau begitu tujuan Tuhan menciptakan ini? Kalau mau tanya, tanya dia. Dia tidak mempunyai tujuan untuk kehendak pribadinya. Dia tidak butuh. Yang butuh itu kita. Nah sekarang dijelaskan, saya mau ini seperti ini. Saya mau hak yang muncul, kebatilan yang saya uji kalian. Apa kalian mau berjuang untuk itu atau tidak? Itu kira-kira yang dimaksud oleh Baik. Bagaimana Erli dan juga Om Adil? Tadi setelah yang sudah dijelaskan oleh Pak Kures, pastinya sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Tapi pertanyaan itu nanti akan disampaikan di segmen berikutnya. Untuk itu pemirsa, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Tidak ada sesuatu yang diciptakan Allah tanpa ada manfaat. Semua ada gunanya, semua ada tujuannya. Kenapa ada setan? Ya pemirsa, Anda masih di Tafsir Al-Misbah dan kita masih dengan pembahasan yang sama di surah Al-Anbiya ayat 16-23. Dan tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Quraisy mengenai ayat surah Al-Anbiya dari ayat 16-23 tadi. Dan sekarang mungkin saya akan berikan kesempatan kepada Erli dan juga Om Adi untuk memberikan pertanyaan apabila ada pertanyaan untuk Pak Quraisy. Silakan. Mau nanya, tadi kan dikatakan kalau Allah itu tidak menciptakan segala sesuatu yang ada di alam raya ini dengan main-main ya. Bagaimana dengan ciptaannya seperti
mungkin kecoa gitu. Itu kan nggak tahu, kalau saya sebagai manusia ngeliatnya kayak gak ada gunanya kecoa, sesuatu binatang yang menjijikan. Nah, hal-hal seperti itu itu gimana? Lalat ya, itu membawa penyakit malah itu. Itu antara lain untuk pemeliharaan lingkungan. Ya toh. Kemudian ada satu hal kita lihat. Allah menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini untuk kamu. Tetapi itu untuk kamu berjenjang. Mari kita lihat sekarang. Kita perlu katakanlah sapi untuk kita. Rumput untuk siapa? Untuk sapi. Untuk sapi. Iya kan? Kita perlu ikan. Kita makan ikan. Ada makanan di laut yang ini. Jadi apa yang ada di sini boleh jadi kita butuhkan secara langsung, boleh jadi juga kita butuhkan secara tidak langsung. Nah, yang tidak langsung itu jangan berkata bahwa saya tidak butuh itu, karena melalui itu kita dapat yang ini. Ya, kalau tidak ada lalat, kita nggak tahu kalau kita itu nggak tahu. Mungkin ada bahayanya buat kita. Maka Tuhan menciptakan lagi yang lain. Kenapa ada ular? Kita nggak mau makan ular. Tetapi dari ular orang bisa menciptakan obat. Ya toh? Kalau mungkin tidak makan, jadi semua diciptakan untuk kita. Ada yang secara langsung, ada yang secara tidak langsung buat kita. Jadi tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang main-main. Tidak ada yang main-main, tidak ada yang tanpa tujuan. Semua ada tujuannya. Kadang kita melihatnya sebagai kita terlalu sederhana melihat. Kita terlalu sederhana melihat. Boleh jadi ada sesuatu yang diciptakan itu bukan untuk kita makan. Ya. Tetapi keindahannya. Kenapa ada mawar? Apa sih gunanya mawar? Untuk memuaskan kita, melihat keindahan. Kenapa ada durinya? Untuk pelajaran buat kita. Tidak ada sesuatu yang diciptakan Allah tanpa ada manfaatnya. Semua ada gunanya, semua ada tujuannya. Kenapa ada setan? Tidak usah ada setan. Kenapa ada penyakit? Kenapa ada kemiskinan? Mari kita tanya. Kalau tidak ada penyakit, kita tahu betapa nikmatnya sehat. Bisa tahu betapa nikmatnya kaya kalau tidak ada orang miskin. Bisa tahu apa itu kebaikan kalau tidak ada setan. Kita perlu tahu kebaikan. Ini semua ada gunanya untuk manusia. Saya kira begitu ya. Jadi kita melihatnya harus lebih luas lagi. Ya. Kalau kita melihat ke alam raya ini secara terbatas, itu kita lihat hanya bisa jadi buruk. Saya beri ibu contoh lagi. Tai lalat itu bagus atau tidak? Lihat tai lalatnya aja, yang hitam di pipi. Enggak. Enggak. Tapi coba lihat secara keseluruhan. Iya. Justru itu bisa menjadi sumber keindahannya. Ya toh Pak ya? Pemanisnya. Betul Pak Kures. Oke. Baik, sudah terjawab Erli? Ya. Oke. Baik, untuk Om Adil mungkin ada pertanyaan untuk Pak Kures. Ini Pak Kures, kan kita ini sangat menjunjung kebaikan ya, karena itu memang ibadah yang kita lakukan. Tapi kenapa justru banyak saat ini didominasi sama kebatilan, seperti banyak maksiat, banyak hal-hal korupsi terjadi di antara umat kita sendiri gitu. Apa nggak mereka menyadari itu? Apakah dipelajari sama mereka masalah kayak gini? Itu sudah kita singgung pada kemarin malam ya, kemarin subuh. Jadi banyak manusia yang berada dalam wadah kelengahan. Lengah. Terpuruk dalam suatu lembah, dia tidak bisa keluar dari situ.
Itu sebabnya ada orang yang bergurau, setan sudah pensiun sekarang. Ya, manusia sudah jadi setan. Sudah digantikan. Iya toh Pak ya. Jadi itu puncak, ada diisyaratkan oleh Al-Quran. Puncak kebejatan itu ketika setan mengikuti manusia. Setan sudah mengikuti manusia. Nah itu di akhir zaman memang begitu Pak. Nah, inilah yang perlu orang diingatkan. Orang perlu ini. Kita harus sadar, kita harus ini. Kitab suci agama datang untuk itu. Ya. Baik. Ada pertanyaan lagi Arni, silakan. Kalau mau ingin bertanya lagi. Mas menelaah dulu. Oke. Baik. Iya. Ya baik, kalau gitu Pak Quraisy, kita akan lanjutkan lagi nanti. Kita akan break dulu sejenak dan pemirsa tentunya kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kita diuji. Karena diuji, ujiannya itu antara lain. Tuhan menciptakan keburukan, Tuhan menciptakan kebatilan. Saya uji kamu, bagaimana kamu menghapus kebatilan. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita bersama Pak Quraisy Shihab. Baik Pak Quraisy, saya ingin bertanya kepada Pak Quraisy. Ini ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik, bahwa Nabi menugaskan kepada manusia, memerintahkan kepada manusia untuk menghapuskan kebatilan. Sementara Allah berjanji bahwa kebatilan itu nanti akan dihapuskan. Kenapa ada tugas bahwa dari Nabi memerintahkan kepada kita, kepada manusia untuk menghapuskan kebatilan? Begini. Manusia diciptakan Allah untuk membangun. Dia adalah khalifah. Ya kan? Manusia sudah diberi petunjuk dan pengalaman bagaimana seharusnya dia ciptakan. Dalam saat yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa manusia ini diuji Tuhan. Kita diuji. Karena diuji, ujiannya itu antara lain. Tuhan menciptakan keburukan, Tuhan menciptakan kebatilan. Saya uji kamu, bagaimana kamu menghapus kebatilan ini. Kalau Tuhan tidak uji kita, Dia tidak perlu menciptakan setan. Tapi kenapa harus diuji? Padahal sudah akan ditetapkan, dijanjikan bahwa akan dihapuskan. Akan dihapuskan kalau kamu berusaha untuk itu. Oh. Pengetahuan Tuhan itu, kita bisa secara garis besar kita bisa bagi dua. Saya beri contoh lagi. Ada satu mahasiswa saya tahu malas. Saya tahu bahwa ini anak tidak bakal lulus. Sebelum ujian saya sudah tahu atau belum? Saya sudah tahu Pak, ini malas, tidak pernah hadir kuliah. Mana bisa lulus, saya sudah tahu kan? Betul. Tetapi saya tetap uji dia. Nanti pengetahuan saya yang tadinya ada sebelum dia diuji, itu terbukti dalam kenyataan. Manusia Tuhan sudah tahu, ini ada ujian, saya mau tahu. Saya sudah tahu kamu tidak lulus ujian, tapi saya mau uji kamu. Supaya dalam ujian nanti kamu sadar bahwa memang kamu salah dan wajar tidak lulus. Iya kan? Betul. Pengetahuan Tuhan ini bukan sebab dia tersiksa. Saya beri contoh lagi. Kalau ibu di rumah atau di jalan ada kulit pisang, ada anak lari-lari di situ, tahu enggak bahwa dia bisa tergelincir? Tahu. Apa ketika dia tergelincir, pengetahuan ibu yang menjadikan dia tergelincir? Karena ibu tahu maka dia tergelincir? Atau karena ibu tahu atau tidak tahu dia tergelincir karena dia bermain di sekitar itu? Ya tahu. Saya tahu dia itu ini bahaya ini. Kamu tergelincir, kamu ini. Jadi begitu sebenarnya Tuhan. Kembali kepada pertanyaan Anda tadi. Ya.
kita ditugaskan oleh Tuhan. Saya ingin melihat kamu. Saya sekarang mau menguji kamu, wahai manusia. Saya ingin lihat apa kamu berusaha untuk mewujudkan kebenaran itu di dalam kehidupan ini. Ini saya uji kamu. Ini ada kebatilan, coba saya uji kamu. Jadi begitu kebatilan perlu. Dan itu juga tadi yang saya katakan. Penyakit itu perlu. Ya kan? Kemiskinan itu perlu. Supaya ketahuan. Orang kaya diuji melalui kekayaannya. Orang miskin diuji melalui kemiskinannya. Kita ujian. Tidak ada saat dalam hidup ini yang tanpa ujian. Mudah-mudahan kita bisa kuat ya menghadapi ujian dari Allah. Baik Pak Kures, boleh kita kasih kesimpulan untuk apa yang disampaikan oleh Pak Kures hari ini? Kita ada di sini kesimpulan kita. Penciptaan alam raya, termasuk penciptaan manusia, bukan tanpa tujuan.